Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, dari lagu yang Ustazah nyanyikan tadi, kalian tahu apa isinya? Ya, isinya adalah menerangkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Jadi Indonesia itu kaya, dia terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang mana mereka memiliki kebudayaan dan keanekaragaman dari daerahnya masing-masing. Jadi di daerahnya masing-masing ada berbagai macam yang berbeda-beda, yaitu ada bahasanya berbeda, kebudayaannya berbeda, alat musiknya berbeda, yang khas dari daerahnya masing-masing. Itu ada makanan khas, contohnya gudeg, itu makanan khas dari Jogja, meskipun gudeg juga banyak dijual di Ngawi banyak dijual di Madiun, tapi khas asal daerah gudeg itu adalah dari Jogja. Itu namanya salah satu kekayaan dari Indonesia. Nah, karena Indonesia itu punya beragam kebudayaan, meskipun beragam kebudayaannya, tapi mereka tetap bersatu, ya nggak? Semuanya sebutannya bukan daerahnya masing-masing, meskipun daerahnya masing-masing itu ada, tapi mereka tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi semuanya jadi satu, bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kebudayaan itu membuat kita semakin kaya dan semakin memahami perbedaan, sehingga kita bisa saling bersatu, kemudian menghormati satu sama lain, menjadikan kita ternyata berbeda, dan berbeda itu adalah karunia dari Allah. Jadi kita harus saling menghormati. Allah sudah ciptakan dia seperti itu. Allah ciptakan kita berbeda-beda, maka kita harus saling menghormati. Nah, hal ini sesuai dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pada sila kedua kita sebagai rakyat Indonesia harus saling menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, bukan dipandang dari status sosial. Jadi semuanya di mata Allah itu sama, dan kita harus menghormati itu. Meskipun berbeda, meskipun ada perbedaan, kita harus tetap saling menghormati, saling menyayangi tanpa harus memandang hartanya, tanpa harus memandang statusnya. Oh, yang ini kaya, oh ini keturunan raja. Tidak seperti itu. Semuanya harus saling menghormati dan saling menyayangi. Jadi makanya kita harus saling menyayangi dengan teman kita, tidak boleh berkata buruk, tidak boleh bertengkar, apalagi yang namanya bully, nggak boleh ya. Oke. Nah, salah satu kekayaan Indonesia adalah adanya berbagai macam tarian daerah. Di daerah itu banyak sekali tarian. Jawa Timur sendiri punya tarian, kemudian Jawa Tengah punya tarian, Jawa Barat punya tarian khas Jaipong, ada tari ore-ore, ada di Bali ada tari pendet. Nah, sebagai warga Indonesia kita harus menghormati kebudayaan itu. Adanya kebudayaan itu kita hormati, kita tidak boleh mencela. Oke. Nah, di situ kita memposisikan diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun sebagai umat muslim, terutama yang muslimah ya, yang perempuan, kita diminta perintah Allah tentang, Allah sudah memerintahkan kita untuk menutup aurat kita menggunakan pakaian yang baik. Kita menutupnya dengan pakaian yang baik. Maksudnya pakaian yang baik itu berarti kita tutup, ya berarti ditutup. Jangan sampai kita tutup tapi terlihat seperti terbuka. Jadi kita pakai pakaian ketat, meskipun tertutup tapi ketat. Itu tidak boleh ya. Nah, melihat dari itu berarti kan kita tidak boleh menunjukkan lekuk tubuh kita pada orang lain yang muslimah ya. Kita tidak boleh menunjukkan lekuk tubuh kita pada orang lain yang bukan mahram. Jadi Allah tuh menyayangi kita. Di eman-eman kamu itu hanya boleh, auratnya hanya boleh dilihat oleh mahrammu. Jangan sampai kamu umbar-umbar, kamu pamer-pamerkan. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang tarian, namun kita tidak mempraktekannya. Kita hanya sebatas tahu
dan sebatas untuk bagaimana kita bisa menghormati tarian daerah lain, namun kita tidak perlu mempraktekannya, karena sebagai muslimah yang baik, kita tutup aurat kita jaga tingkah laku kita agar tidak mengundang yang buruk. Oke. Nah, jadi dalam tarian unsur utamanya adalah gerakan. Jadi kita melihat bagaimana seseorang bergerak dengan indah, lemah gemulai. Nah, dari gerakan-gerakan itu ada dua jenis gerakan. Ada gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat itu menunjukkan bahwa yang dilakukan itu membutuhkan tenaga yang kuat. Jadi misalnya dihentak itu berarti membutuhkan tenaga yang kuat, atau dengan tenaga yang lemah, cuma begini. Nah, jadi hanya gerakan-gerakan yang lemah. Gerakan lemah berarti dia menggunakan sedikit tenaga untuk melakukannya, dan itu dari dua gerakan itu bisa dikombinasikan menjadi gerakan-gerakan yang lain yang mana menyusun tarian itu sendiri sebagai sesuatu yang indah. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa gerakan dalam tarian itu ada dua, gerak kuat dan gerak lemah. Yang kuat berarti membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan tenaga yang kuat. Kemudian yang lemah itu hanya membutuhkan sedikit tenaga, jadi tenaganya tidak begitu banyak, menghasilkan gerakan yang lemah gemulai juga. Nah, dari sini sudah tahu ya. Kita untuk melihat tarian, kita melihatnya sebagai kebudayaan Indonesia. Jadi kita harus saling menghormati, tidak boleh mencela. Wah, indah sekali kebudayaan di Bali. Ada tari pendet, ada tari kecak. Ya, kita sebatas melihatnya dari kebudayaan. Nah, sebagai umat muslim kan kita juga diajarkan untuk saling menghormati, tidak boleh memaksa. Jadi kita tidak boleh, kamu nggak boleh nari gitu, nggak boleh ya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sudah tutup pertemuan hari ini dengan ucapan terima kasih, alhamdulillah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.